Hello Citizen, kembali lagi di channel Mas Ruda yang membahas tentang update pembangunan dari Park Serpong. Kali ini kita melanjutkan video sesi ke-1 tadi. Sekali lagi selamat tahun baru 2025 buat teman-teman semua. Pasti udah gak sabar untuk menunggu progres unitnya di Park Serpong ini di awal tahun 2025. Karena untuk tahap 1 seharusnya di 2025 ini sudah serah terima semua ya, karena menurut P3U inden selama 18 plus 6 bulan grace period, yang artinya 2 tahun dari grand launching awal dari Oktober 2023. Berarti seharusnya Oktober 2025 ini sudah bisa diserah terima semua ya teman-teman semua. Semoga progres pembangunannya tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan kita semua bisa segera handover ya. Sekarang kita berada di cluster XYZ Cove teman-teman. Di XYZ Cove sendiri progres pembangunannya sudah sangat signifikan dari minggu lalu. Dilihat dari banyaknya unit yang sudah dipasang genteng beton. Di area XYZ Cove sendiri ada terbagi menjadi 2 tahap. Ada rumah-rumah dalam tahap pertama dan juga rumah-rumah di tahap kedua. Rumah tahap pertama tipe rumahnya X1 dan X2, dan tahap keduanya X3 dan X5. Namun disayangkan untuk yang tahap 2 di area XYZ Cove belum diprogres ya, karena masih fokus ke pembangunan di tahap ke-1 unit dari X1 dan X2 di areanya XYZ Cove. Ini di depan ada jalan diklat Pemda. Tetapi nanti pintu masuknya tidak ada lewat jalan diklat Pemda ya. Nanti akan dibuatkan jalur pintu masuk klaster dari arah Jalan Boulevard Park Reflection dan nanti terhubung dengan pintu masuk di klaster XYZ Cove sendiri. Yang seperti tadi di video di awal, ada jalanan yang terhubung ke arah depan klaster XYZ Cove. Nah, itu akan jalan yang digunakan sebagai jalanan ke arah klaster XYZ Cove dan juga bisa ke arah XYZ Flow teman-teman semua. Jadi seperti ini ya progres pembangunan di areanya XYZ Cove. Buat teman-teman yang sudah punya unit di area XYZ Cove, gimana nih menurut teman-teman semua progres pembangunannya? Apakah ada perubahan dari minggu lalu? Dan ini ada pembuatan jembatan nantinya ya. Ini sebagai pondasi awal yang nantinya akan menghubungkan jalanan boulevardnya. Di depan ini ada jalanan yang lagi diratakan batu-batu kerikil, adalah pintu masuknya XYZ Flow ya. Jadi XYZ Flow ini yang paling depan dekat dengan jalanan boulevard. Nanti yang ke arah belakang XYZ Flow adalah klaster yang nantinya berdekatan dengan klaster Cendana Botanic Breeze. Di belakang XYZ Flow sendiri juga seperti ada pergudangan ya teman-teman semua. Lalu bersampingan dengan warga. Di area ini masih belum ada pembangunan atau penggalian pondasi. Jadi masih menunggu waktu untuk tanahnya bisa padat dulu. Seperti ini progres pembangunannya di awal tahun teman-teman semua. Semoga segera dibangun ya di tahun 2025 ini. Kita lanjut ke areanya Cendana Botanic Breeze teman-teman. Di area Cendana Botanic Breeze ini juga masih ada beberapa kafling lahan yang masih kosong. Karena lahan yang kosong itu nantinya lahan yang akan dibangun unit-unit dari Cendana Botanik dan juga unit yang bertipe X5. Lalu terlihat jalan diklat Pemda yang ada perubahan jalur karena pemasangan saluran drainase. Hingga saat ini masih diprogres pembangunan drainasenya, dan unit di area Cendana Botanik Breeze ini terlihat sudah ada beberapa rumah yang dihuni oleh penghuninya teman-teman semua. Lalu ini ada area dari XYZ Trail.
Di area XYZ Trail sendiri juga udah banyak banget unit yang dipasang genteng beton. Dari eksterior sudah mulai tahap finishing seperti pemplesteran fasad depan rumah dan juga pemberian cat dasar di fasad depan ya. Area XYZ Trail ini juga nantinya bertipe rumah Y dan juga Z ya. Untuk area belakang sendiri di area XYZ Trail, di lahan yang masih kosong masih belum ada pembangunan atau penggalian pondasi teman-teman semua. Jadi seperti ini hingga unit di area belakang yang tipe Z juga sudah mulai dipasang genteng betonnya. Lalu kita mau lihat ke area klaster yang dekat danau dan juga WTP. Di area ini juga sudah mulai kering pondasinya, jadi sudah ada beberapa unit yang dicor bagian lantai satunya. Kita sudah berada di area klaster dari XYZ Charm. Di area XYZ Charm sendiri juga masih belum ada progres pembangunan untuk penggalian pondasi, masih pemasangan tembok-tembok pembatas antara warga sekitar. Terlihat juga ada beberapa bahan bangunan yang dipersiapkan sebagai bahan saluran drainase ya. Jadi sekali lagi kalau menurut plan 2025 ini semua unit di tahap 1 seharusnya sudah serah terima, tetapi secara bertahap serah terimanya karena sudah mulai di handover dari tahap 1, beberapa unit yang sudah handover, semoga kedepannya akan segera handover untuk unit lain teman-teman semua. Jadi kita akan menuju ke area Citizen Hills nih teman-teman semua. Jadi di sekitaran XYZ Cove, lalu ada XYZ Flow dan juga nantinya ketemu Citizen Hills. Jadi buat teman-teman semua gimana perasaannya nih untuk menanti unitnya yang sudah mulai dibangun maupun yang masih belum dibangun. Kita berdoa bersama semoga pembangunannya lancar tanpa ada kendala sehingga unit kita sesuai tracknya ya, dan juga bisa serah terima di 2025 ini. Di bawah kita ini adalah area klaster dari XYZ Cove. Dan di depan yang tanah lahan masih tanah merah itu adalah area Citizen Hills teman-teman. Jadi progres pembangunan di tahun 2025 ini seperti ini. Sudah seminggu lebih saya belum update pembangunan lagi di area klaster dari Park Serpong ini. Tetapi terlihat sudah banyak perubahan di area klaster seperti Citizen Park, Cendana Pride maupun Cendana Crest. Lalu bisa kita lihat area Citizen Hills juga masih sama dengan minggu lalu. Masih progres pemadatan lahan dan juga beberapa bagian dipasang tembok pembatas ya. Di depan dari klaster Citizen Hills ini yang lahan masih menghijau adalah lahan dari Palisade Hills ya. Unit yang nanti akan dibangun tipe Black Slate Homes ya. Tipe-tipe rumah premium milik Park Serpong. Lalu di sebelah kanan dari klaster Citizen Hills adalah lahan dari Hillsdale di area yang masih menghijau ini. Lalu kita bisa lihat untuk jalanan di Klat Pemda. Jadi area dari distrik Park Hills ini berseberangan dengan area perumahan Ariana Karawaci. Di bawah ada SPBU dari Ariana dan ini ada kemungkinan gerbang masuk
yang akan dibuatkan juga ke arah Pak Serpong dari arah belakang ya. Jadi kemungkinan akan ada 2 jalur melalui jalur depan dan juga jalur belakang. Jalur depan terhubung Jalan Raya Legok, jalur belakang terhubung dengan Jalan Diklat Pemda. Jadi Jalan Diklat Pemda ini kemungkinan akan ramai di kemudian karena sudah mulai dibangun juga Sumarekon, Tangerang, dan juga Paramount Petals yang lagi cepat juga pembangunan di area tersebut. Dan kita bisa terhubung juga ke arah Cendana Park melalui Jalan Diklat Pemda ini teman-teman. Jadi ini area dari Hillside, Zen Park View dan juga Hillside. Seperti ini progresnya. Untuk area di distrik Park Hills ini belum ada banyak perubahan. Hanya ada beberapa bagian yang udah mulai dipasang saluran drainase di distrik Park Hills ini teman-teman. Kemungkinan cuaca juga akan mulai berubah di akhir Januari ini atau awal Februari ya. Sudah selesai mungkin musim penghujannya, jadi pembangunan bisa segera berlanjut untuk area klaster yang lain. Dan juga ini jalanan yang nantinya akan terhubung menuju ke arah gerbang masuk di depan ya, yang berhubungan dengan Jalan Raya Legok teman-teman. Hingga saat ini jalanan ini masih terputus karena masih ada beberapa lahan yang belum dibebaskan oleh Pak Serpong. Untuk di tahun 2024 sendiri sedikit mereview, sudah banyak perubahan ya teman-teman semua. Jadi semoga di 2025 ini segera selesai untuk pembangunan dari tahap 1. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, dadah.